mengatasi segala nama. Yesus Tuhan, ya disalibkan untuk gantikanku. Yesus Tuhan yang mati untuk tebus semua dosaku. Gelap sirna di dalam terangnya. Sekarang waktunya untuk bangkit dan berjalan menuju panggilan, menghadap ke depan. Ku tak dapat diam, jiwaku bersuka. Tak ada yang dapat memadamkan semangat api yang menyala. Ku ceritakan kebesaran-Mu. Marilah bersatu beritakan firman-Nya, bersama berlari sampai ke tujuan, menari memuji, jiwa diselamatkan. Tak ada yang dapat memadamkan semangat api yang menyala. Ku ceritakan kebesaran-Mu. Sampai suruh bumi mendengar Yesuslah Tuhan yang bangkitan hidup, bangsa-bangsa mengaku. Mari katakan dengan imanmu saudara. Sampai suruh bumi mendengar Yesuslah Tuhan yang bangkitan hidup, bangsa-bangsa mengaku. Sampai seluruh bumi mendengar Yesuslah Tuhan yang bangkitkan hidup, bangsa-bangsa mengaku kebesaran-Mu.
ceritakan kebesaran-Mu. Kebesaran-Mu. Saat apapun kondisi kita saat hari ini, mungkin banyak beban di masa seperti ini. Jika kita tanpa Tuhan, kita nggak mampu. Tapi hanya karena kasih karunia Tuhan, kita ada dan berkat-Nya ada sampai hari ini. Yesus. Jikalau bukan karena Tuhan, jikalau tanpa kasih Tuhan, tiada ku sanggup menjalani hidup ini. Di saat hatiku percaya, di saat jiwaku berserah, surga terbuka, kuasa Tuhan bekerja. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Semua karena kasih Tuhan, semua karena kuasa Tuhan, maka ku sanggup menjalani hidup ini. Selama hatiku percaya, selama jiwaku berserah, surga terbuka, kuasa Tuhan bekerja. Ku terima kuasa yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Ku terima kuasa yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh
Bulan ini kita akan bicara tentang building healthy relationships, membangun hubungan-hubungan yang sehat dalam hidup kita. Tapi saya jumpai banyak orang yang tidak mampu membangun hubungan-hubungan yang sehat dalam hidupnya karena dia dipenjarakan oleh kegagalan atau kesalahan yang pernah dia lakukannya di masa lalu, ya. Dan belum berdamai dengan dirinya sendiri, dan itu mempengaruhi kemampuannya untuk dapat membangun hubungan-hubungan yang sehat dengan orang-orang di sekitar kehidupannya. Nah, setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan atau melakukan kesalahan dalam hidupnya. Dan jika Anda merasa belum pernah mengalami kegagalan atau belum pernah melakukan kesalahan dalam hidup Anda, suatu kali ya Anda tentu pasti akan mengalami kegagalan ya, atau akan melakukan kesalahan dalam kehidupan. Saya kira itu sangat manusiawi. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana kita bangkit dari kesalahan atau kegagalan yang pernah kita alami dan tidak membiarkan kegagalan atau kesalahan itu memenjarakan dan menghalangi kita mencapai destiny yang Tuhan sudah sediakan untuk setiap kehidupan Anda dan saya, ya. Thomas Alva Edison, siapa yang tidak mengenal nama ini, ya? Yang kemudian menemukan salah satu penemuannya adalah bola lampu listrik. Tapi Thomas Edison ini pernah diberitahu oleh gurunya bahwa dia terlalu bodoh untuk belajar apapun. Ya, divonis oleh gurunya tidak akan pernah bisa mencapai suatu prestasi akademik. Namun, apa yang terjadi? Thomas Alva Edison kemudian memegang lebih dari 1.000 hak paten, ya, termasuk bola lampu listrik atau lampu listrik. Albert Einstein, kita mengenalnya sebagai penemu teori relativitas, ya. Tapi sebagai seorang anak, dia tidak mampu berbicara sampai dia berumur 4 tahun. Dan tidak dapat membaca sampai dia berumur 7 tahun. Seorang kepala sekolah mengeluarkan Einstein dari sekolah dan gurunya meramalkan bahwa dia tidak akan pernah berhasil secara akademis. Ya. Michael Jordan, sebelum memiliki karir yang mempesona di dunia basket, Michael Jordan pernah dikeluarkan dari tim bola basket universitasnya. Nah, Michael Jordan ini kemudian dikenal sebagai legenda basket, ya, yang merebut 6 kali kejuaraan NBA dan 5 kali menjadi MVP atau Most Valuable Player. Tapi selama karir profesionalnya, Jordan meleset lebih dari 12.000 tembakan, kalah dalam 400 pertandingan, dan gagal membuat lebih dari 25 tembakan yang seharusnya bisa membuat timnya menang di detik-detik terakhir. Anda pasti pernah mendengar nama Oprah Winfrey. Nah, sebelum Oprah ini menjadi Oprah yang terkenal saat ini, dia hanyalah seorang anak kecil dalam situasi yang tidak menguntungkan, menghadapi pelecehan dan kehamilan waktu dia remaja. Setelah pindah negara bagian untuk tinggal bersama ayahnya, nilai sekolahnya cukup bagus untuk bisa mendapatkan beasiswa ke Tennessee State University, di mana dia mengambil jurusan komunikasi. Nah, karirnya kemudian dia bekerja dan karirnya mengalami kemunduran ketika dia bekerja di salah satu TV di Baltimore. Ketika program berita di mana dia menjadi co-anchor tidak berjalan sesuai harapan, akibatnya dia diturunkan pangkatnya menjadi penulis berita. Tapi dalam peran yang baru ini, kemudian dia menemukan hasratnya pada cerita-cerita tentang human interest. Dan penemuan itu akhirnya membuat Oprah sukses dengan talk show-nya yang kita kenal sebagai The Oprah Winfrey Show, yang sudah berlangsung lebih dari 25 tahun. Nah, semua itu memberi gambaran kepada kita bahwa orang pasti pernah mengalami kegagalan atau melakukan kesalahan dalam hidupnya, ya, bisa mengalami kegagalan atau melakukan kesalahan dalam hidupnya. Mungkin beberapa dari kita saat ini sedang menghadapi situasi yang demikian, ya, kita pernah mengalami kegagalan dalam bisnis atau bahkan mengalami kebangkrutan. Beberapa kegagalan itu karena kesalahan kita, karena kebodohan kita sendiri, ya, yang kemudian membuat kita hidup dalam penyesalan. Beberapa mungkin bukan kesalahan kita, tapi kita mengalami kegagalan
atau bahkan mungkin kebangkrutan. Beberapa mungkin kita mengalami kehilangan pekerjaan oleh karena situasi pandemi yang sedang berjalan dan berakibat pada ekonomi rumah tangga dan keluarga. Beberapa mungkin pernah mengalami kegagalan dalam rumah tangga. Beberapa mengalami kegagalan dalam pacaran yang begitu membekas dalam hidupnya. Beberapa mungkin pernah jatuh dalam dosa yang kita tahu tidak boleh dilakukan oleh orang Kristen, ya. Nah, ada satu ayat dalam Amsal 24 ayat 16 mengatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ayat ini mengatakan 7 kali orang benar jatuh. Ya, bisa saja orang benar mengalami kegagalan atau melakukan kesalahan. Tapi dikatakan 7 kali orang benar jatuh, ya, ia bangun kembali. Nah, hari ini ada 3 hal yang kita mau belajar bersama-sama, dan sebelum kita akan lebih lanjut, saya mengajak sekali lagi kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, mari bicara melalui firman-Mu Tuhan, buat setiap kehidupan kami, khususnya untuk mereka yang sedang menghadapi, Tuhan, pernah mengalami kegagalan, pernah melakukan kesalahan, dan itu terus memenjarakan kehidupan kami untuk kami meraih destiny yang Tuhan sediakan buat kami di masa depan. Bicara dan bekerjalah melalui firman ini Tuhan, memerdekakan setiap anak-anak-Mu, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang merdeka Tuhan. Dan kemudian kami boleh berlari meraih destiny yang Tuhan sediakan buat kami. Semua rancangan-Mu selalu baik, rancangan yang penuh dengan pengharapan, perancangan masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Kami terima, kami amini sebagai destiny Tuhan dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ada 3 hal yang kita mau belajar sama-sama pada pagi hari ini. Yang pertama, bahwa kita tidak dapat mengubah masa lalu. Ya, kita pernah melakukan kegagalan, kita pernah mengalami kegagalan, kita pernah melakukan kesalahan. Itu nggak bisa kita hapus, nggak bisa kita rubah. Tetapi setiap kita selalu punya kesempatan untuk mengubah masa depan. Amin, saudara-saudara. Nah, yang perlu kita lakukan adalah memiliki kerendahan hati untuk mengakui kegagalan yang pernah kita alami, atau mengakui kesalahan yang pernah kita lakukan, agar kita terbuka untuk kasih karunia Tuhan bekerja, dicurahkan dalam kehidupan kita dan memulihkan kita. Ya, jadi diawali dengan kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita pernah mengalami kegagalan atau pernah melakukan kesalahan. Ya, sehingga apa saudara, kasih karunia Tuhan itu bisa dicurahkan di dalam kehidupan kita. Dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Firman Tuhan ini mengatakan, ya, kasih karunia Tuhan itu selalu cukup untuk situasi apapun dalam kehidupan kita. Cukup untuk mengatasi semua kegagalan dalam kehidupan kita. Cukup menolong kita untuk keluar dari setiap kesalahan yang pernah kita lakukan. Tapi kita harus datang kepada Tuhan mengakui bahwa kita perlu kasih karunia itu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna, kata firman Tuhan. Lalu Paulus mengatakan, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ya, saya percaya bahwa ketika kita mau terbuka di hadapan Tuhan, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Ya, ketika kita punya kerendahan hati untuk mengakui kegagalan atau kesalahan yang kita lakukan, itu adalah awal untuk kita bisa mengalami kasih karunia Tuhan bekerja dan kemudian membawa pemulihan dalam kehidupan kita. Ketika kita mau mengakui keadaan yang sebenarnya, ya, kegagalan kita, kelemahan kita, dan kita mau mengakui bahwa kita perlu kasih karunia Tuhan. Nah, kebenaran inilah yang akan memerdekakan kita dari semua penjara masa lalu. Ya, saya tuliskan di sini, seringkali kita dipenjarakan bukan oleh kegagalan atau kesalahan itu sendiri, ya, yang pernah kita lakukan di masa lalu, tetapi oleh penghukuman yang terus-menerus kita berikan kepada diri kita sendiri. Ya, seringkali kita dipenjarakan bukan oleh kegagalan atau kesalahan di masa lalu, tetapi oleh penghukuman yang terus-menerus diberikan kepada atau kita berikan kepada diri kita sendiri. Karena itu ada satu quotation yang bagus mengatakan begini, never become a prisoner of your past. It was just a lesson
not a life sentence ya. Jangan pernah menjadi seorang tawanan dari masa lalumu. Itu hanya sebuah pelajaran. Jadikan semua kegagalan dan kesalahan kita sebagai suatu pelajaran yang baik dalam hidup kita. Tapi itu bukan suatu hukuman mati atau life sentence ya, yang berarti kemudian kita tidak punya masa depan lagi. Nah, kita belajar ya bahwa kita tidak dapat mengubah masa lalu. Kita tidak bisa menghapus masa lalu. Tapi kita selalu punya kesempatan untuk mengubah masa depan kita. Yang percaya katakan amin. Rick Warren mengatakan, we are products of our past, but we don't have to be prisoners of it. Kita adalah produk dari masa lalu. Siapa kita? Mungkin merupakan hasil dari apa yang pernah kita lalui di masa lalu. Tetapi kita tidak harus menjadi tawanannya. Ya, artinya jangan izinkan masa lalu kita apapun itu menawan kita untuk kita meraih destiny dan masa depan yang Tuhan sediakan buat kita. Masa lalu kita tidak dapat dihapuskan. Tetapi kita bisa mengatakan selamat tinggal kepada masa lalu kita. Amin. Langkah pertama adalah keluar dari masa lalu. Langkah pertama untuk kita bisa keluar dari masa lalu adalah kalau kita mau mengampuni diri sendiri. Ya, tadi saya katakan seringkali kita itu dipenjarakan bukan oleh kesalahan atau kegagalan yang kita pernah lakukan atau pernah kita alami, tapi karena kita terus-menerus menghukum diri kita sendiri. Maka langkah pertama untuk keluar dari masa lalu adalah mengampuni diri sendiri dan bebaskan dirimu untuk memulai masa depan yang baru. Apapun kegagalan yang pernah kita alami, ya, ataupun kesalahan yang pernah kita buat dalam kehidupan kita. Filipi 3:13 mengatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ya, dikatakan aku melupakan kegagalan yang pernah kita lakukan, melupakan kesalahan yang pernah kita lakukan, mengampuni diri kita sendiri, membebaskan diri kita sendiri untuk bisa berjalan menuju kepada destiny yang Tuhan sediakan. Ayat 14 mengatakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Pagi hari ini saya mengajak, yuk apapun yang pernah menjadi masa lalu kita, hari ini kita belajar dari Filipi 3 ini, lupakan ya apa yang telah ada di belakang. Supaya apa? Supaya kita bisa mengarahkan diri kepada apa yang ada di depan kita atau apa yang ada di hadapan kita. Nah, saudara, Tuhan kita itu dikenal sebagai the God, a God of second chances. Ya, our God is a God of second chances. Kalau Anda melihat strukturnya, dikatakan Tuhan kita ini Tuhan yang selalu memberi kesempatan kedua, bukan cuma satu ya. Tadi dikatakan 7 kali orang benar jatuh. Bisa saja kita melakukan kesalahan lebih dari 1 kali, tapi Tuhan selalu menyediakan kesempatan yang baru buat setiap daripada kita. Ini sesuai juga dengan satu pepatah di Jepang ya, yang dalam bahasa Jepang adalah Nanakoro Biyaoki, yang artinya fall down 7 times, stand up 8. 7 kali, jatuh 7 kali, tapi bangkit 8 kali. Amin, saudara-saudara. Yang kedua yang kita bisa belajar ya, bahwa kesalahan akan menjadi sebuah kegagalan ketika kita tidak belajar darinya ya. Semua orang dalam kehidupan pasti pernah melakukan kesalahan dan saya kira itu manusiawi. Apa yang perlu kita lakukan? Belajar dari kesalahan-kesalahan itu dan bahkan kita bertobat dari kegagalan atau kesalahan yang pernah kita lakukan. Amsal 28:13 mengatakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Ya, kalau orang menutup-nutupi, menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan kemudian meninggalkannya, bukan cuma mengakui, tapi kita belajar dari kesalahan kita, kemudian kita meninggalkannya. Kita belajar dari kegagalan kita, kemudian kita meninggalkannya, akan disayangi. Saya dalam salah satu terjemahan yang lain dalam bahasa Indonesia dikatakan, orang yang menyembunyikan kesalahannya tidak mungkin berhasil. Wow. Tetapi jika ia mengakui kesalahannya dan kemudian meninggalkannya, ia akan diberi kesempatan baru. Our God is a God of second chance. Ya,
Tuhan kita Tuhan yang selalu memberi kesempatan bagi semua orang yang mau mengakui kesalahan kita dan kemudian mau bertobat, ya, meninggalkannya. Kita mau belajar dari kesalahan kita dan kita mau menjadi orang yang lebih baik, dikatakan selalu akan diberi kesempatan baru. Amin. Albert Einstein, ada satu pepatah quote dari Albert Einstein mengatakan insanity, atau dalam lengkapnya dikatakan the definition of insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. Dikatakan definisi kegilaan atau orang gila loh adalah melakukan hal yang sama terus-menerus tapi berharap hasil yang berbeda. Nah, kalau kita nggak mau belajar dari kesalahan kita terus mengulang, ya tentu kita nggak akan pernah mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Ya, izinkan dirimu belajar dari kesalahan dan kegagalan yang kita alami supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang lebih baik. Ya, dikatakan meninggalkan artinya bertobat. Amsal 26 ayat 11 mengatakan seperti anjing kembali kepada muntahnya. Ya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Amsal ini keras sekali berbicara, ya, kepada orang yang nggak mau bertobat, orang yang selalu terus mengulang hal yang sama yang kita sebenarnya tahu itu kesalahan, itu dosa, tapi kita terus lakukan, ya. Ayat ini mengatakan seperti anjing kembali ke muntahnya. Demikianlah orang bebal, disebut bebal, ya, orang yang mengulang kebodohannya. Hari ini saya mengajak, yuk, apapun ya kesalahan kita, kegagalan kita yang kita tahu harus kita buang dari hidup kita, ya, ataupun ada hubungan-hubungan yang buruk yang kita tahu harus kita buang dalam kehidupan kita. Yuk, hari ini buat keputusan. Aku nggak mau menjadi orang bebal. Aku nggak mau menjadi seperti anjing yang kembali ke muntahnya. Aku mau menjadi orang yang mengalami kasih karunia Tuhan dan mendapat pengharapan yang baru atau kesempatan yang baru, ya. Ada satu quotation mengatakan begini, remember that life's greatest lessons are usually learned at the worst times and from the worst mistakes. Dikatakan ingat bahwa pelajaran-pelajaran terpenting dalam hidup biasanya kita pelajari pada waktu-waktu terburuk dan dari kesalahan-kesalahan yang terburuk. Kata kuncinya adalah pelajari, belajar, dan kemudian kita menjadi orang yang lebih baik. John Maxwell mengatakan, a man must be big enough to admit his mistakes, smart enough to profit from them, and strong enough to correct them. Seseorang harus cukup besar untuk mengakui kesalahannya, cukup pintar untuk belajar darinya, dan cukup kuat untuk memperbaikinya. Nah, Tuhan memberikan kesempatan kedua, second chances, ya, untuk kita dapat memperbaiki apa yang salah dalam hidup kita, kesalahan yang pernah kita lakukan. Tapi lebih daripada itu, Tuhan memberikan kesempatan yang kedua atau second chances untuk menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang lebih besar dari semua kegagalan dan kesalahan kita. Saya suka apa yang dituliskan dalam Yohanes pasal yang ke-8. Ketika seorang wanita tertangkap basah berzinah dan menurut hukum Yahudi layak dihukum mati, dibawa kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian Tuhan Yesus mengatakan, aku pun tidak menghukum engkau. Karena itu pergilah dan yang paling penting jangan pernah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ya, wow, inilah hatinya Tuhan. Tuhan yang selalu mau mengampuni kesalahan-kesalahan dan dosa kita, tapi juga Tuhan yang mau supaya kita tidak mengulang kesalahan kita dan menjadi orang yang lebih baik. Ya, setiap manusia pasti pernah mengalami kegagalan atau melakukan kesalahan dalam hidupnya, dan mungkin kita salah satu daripada orang itu. Dan kemudian kita menyesali, kita tinggal dalam penyesalan akan kegagalan yang pernah kita alami, kejatuhan, kebangkrutan, ya, pernah dilukai oleh orang, atau pernah kita melakukan kesalahan dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam hubungan-hubungan kita. Tapi yang lebih penting adalah yuk kita belajar darinya dan kemudian kita meninggalkannya dan kita menjadi manusia yang lebih baik, ya. Untuk kita bertobat dari kesalahan-kesalahan dan dosa kita dan kemudian kita membangun masa depan yang baru
belajar menjadi orang yang lebih baik. Amin. Yang ketiga, ya, bahwa destiny Tuhan tidak pernah berubah. Ini yang saya senang dan luar biasa, saudara ya. Apapun yang pernah terjadi dalam kehidupan kita, ternyata destiny Tuhan dalam setiap hidup kita, destiny Tuhan, rancangan Tuhan buat Anda tidak pernah berubah. Isi hati Tuhan, maksudnya Tuhan, ya, kerinduannya Tuhan buat setiap kehidupan Anda nggak pernah berubah. Apapun, kegagalan apapun atau kesalahan apapun yang pernah kita lakukan dalam kehidupan kita. Satu ayat, saudara-saudara, dalam Ibrani 11 ayat 17 sampai ayat yang ke-19 dikatakan, ya. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak dan ia telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, ya, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak lah yang akan disebut sebagai keturunanmu. Ayat 19, saudara perhatikan ya. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Abraham ini yakin, ya, punya iman, punya keyakinan bahwa Allah sanggup membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali, ya. Saya ingin membaca terjemahan yang lain. Dalam bahasa Indonesia dikatakan gini. Ia percaya bahwa Allah dapat membangkitkan orang dari kematian. Dan sesungguhnya ketika Allah menghentikannya untuk membunuh Ishak, ya, saya kan tahu kisah ini ya. Gak jadi tuh Ishak, gak jadi dibunuh, Tuhan menghentikannya. Tapi dikatakan seakan-akan Abraham seperti menerima Ishak kembali dari kematian. Tapi Tuhan sudah memperhitungkan imannya Abraham ini loh. Yang percaya bahwa Tuhan bisa membangkitkan Ishak dari kematian seandainya memang Ishak harus dipersembahkan. Dan ayat ini mengatakan iman itulah yang kemudian membuat Abraham ini seolah-olah sudah mengalami, saudara, ya, kebangkitannya Ishak. Saudara nanti baca ayat ini dan renungkan, ya. Dan saya mengajak, yuk kita punya iman yang sama, ya. Beberapa dari kita pernah mengalami kegagalan dan melakukan kesalahan, membuat sepertinya masa depan kita udah mati. Atau beberapa benar-benar ingin mati. Oleh karena keadaan yang sedang kita hadapi, oleh karena kegagalan yang kita alami, atau kesalahan yang pernah kita lakukan, atau kita merasa masa depan kita sudah mati. Tapi yuk kita punya iman yang sama seperti Abraham. Dia percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang bisa membangkitkan apapun yang mati. Ya, yuk kita percaya bahwa Tuhan sanggup membangkitkan masa depan kita kembali. Tuhan sanggup membangkitkan impian-impian kembali. Tuhan sanggup memberikan pengharapan yang baru dalam kehidupan kita. Ingat, Tuhan memberikan second chance bukan hanya supaya kita dapat memperbaiki kesalahan kita, tetapi untuk menunjukkan bahwa kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita itu lebih besar dari semua kegagalan dan kesalahan yang pernah kita lakukan dalam hidup kita. Ada satu quotation yang mengatakan, ya, my sin was great but your love was greater. Saya suka sekali, saudara, ya, kalimat ini menggambarkan Tuhan kita. My sin was great but your love was greater. Apapun masa lalumu, destiny Tuhan gak bisa dirubah oleh kegagalan atau kesalahan yang pernah kita lakukan. Kasih-Nya lebih besar dari semua kesalahan dalam kehidupan kita. Kasih karunia-Nya cukup untuk menghapus kegagalan dan kesalahan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya kuasa Tuhan sanggup membangkitkan semua harapan-harapan yang sepertinya sudah mati dalam kehidupan Anda dan saya. Ya. Filipi 3:13 tadi mengatakan, aku melupakan apa yang telah terjadi di belakangku, untuk aku bisa mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh harapan, untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Saya mengajak, yuk, apapun kegagalan yang pernah kita alami, kesalahan yang pernah kita lakukan, ayat ini mengajak, yuk lupakan yang ada di belakang, supaya kita bisa mengarahkan diri kepada yang ada di depan. Yaitu apa, saudara? Destiny yang Tuhan sudah sediakan, yang nggak berubah, yang tidak berubah oleh karena kegagalan dan kesalahan kita. Supaya kita bisa berlari-lari
Yuk kita berlari-lari, yuk mulai hari ini lupakan apa yang di belakang. Mulai hari ini semua dari kita, saya mengajak yuk kita berlari-lari. Mengejar ya tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Dan seni Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Ya, semua yang baik yang Tuhan sudah sediakan tidak berubah oleh karena kegagalan dan kesalahan dalam kehidupan kita. Penutup, satu quotation mengatakan, Dear past, thank you for your lessons. Masa lalu, terima kasih untuk semua pelajaran yang aku bisa pelajari dari kegagalan dan kesalahanku. Tapi aku nggak mau tinggal di masa lalu. Lalu dikatakan, Dear future, I'm ready. Masa depan, aku siap mengalami kebangkitan, masa depan yang baru, harapan yang baru. Dear God, thank you for another chance. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang baru. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pastor Budi Hidayat telah memberkati kita semuanya. Mari kita terus mengalami kebangkitan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Selalu percaya bahwa hari esok adalah hari esok yang penuh dengan pengharapan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan berkati Pastor Budi dalam pelayanannya di AFJ Semarang. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan ini juga saya menyampaikan untuk setiap daripada kita terus semangat, terus menjaga kesehatan. Walau kita ada di kota Kudus yang sedang dilanda oleh pandemi yang sedemikian hebat, tapi saya percaya bahwa kuasa Tuhan jauh lebih hebat untuk menyembuhkan setiap yang sakit, memulihkan setiap saya dan saudara semuanya. Mari kita terus berdoa untuk kota Kudus, bahkan untuk Indonesia secara keseluruhan, untuk mengalami pemulihan, mengalami lawatan Tuhan, dan mengalami pertolongan Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Biar menjadi rema, jadi kekuatan, dapat membuat kami terus mengalami kebangkitan dalam kehidupan kami semuanya. Kami tidak tinggal di masa lalu, tapi kami terus belajar, mengalami kebangkitan, memperbaiki banyak hal yang mungkin menjadi kekurangan demi kekurangan kami. Kami terus percaya bahwa kekuatan Tuhan cukup bagi kami. Dan kami akan melihat hari esok kami adalah hari esok yang luar biasa. Berkati Pastor Budi yang telah melayani kami semuanya. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita terima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dengan kekuatan. Diberkatilah engkau dengan kelimpahan. Diberkatilah engkau dengan sukacita. Diberkatilah engkau dengan damai sejahtera. Yang sakit Tuhan menyembuhkan engkau. Yang kekurangan Tuhan sudah berkati engkau. Penyertaan sempurna Tuhan menyertai kita hari ini, besok, sampai dia datang yang kedua kalinya. Dalam nama Yesus, terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Dan sampai kita berjumpa di ibadah online berikutnya. Shalom. Terima kuasa yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajahmu yang menerangi
penuhiku.